Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 32 sampai 37. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada orang yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam bacaan pertama yang barusan kita dengar, bahwa orang-orang yang hidup pada zaman itu, orang-orang yang telah percaya kepada Kristus Yesus, mereka hidup sehati sejiwa dalam persaudaraan yang luar biasa. Mereka tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga mereka memperhatikan kepentingan dan kebutuhan orang lain dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan Anda dan saya yang menikah? Apakah Anda juga hidup tidak hanya berpikir tentang kebutuhan Anda, tapi juga berpikir tentang kebutuhan pasangan Anda, apa yang dia butuhkan? Dalam permenungan saya, kadang kita hidup bersama, tapi kita masing-masing sibuk dengan kebutuhan dan kepentingan diri kita masing-masing, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang orang setelah menikah hidup bersama, tapi mereka tidak saling membahagiakan. Kenapa? Karena masing-masing orang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya. Masing-masing orang sibuk dengan pekerjaannya, lalu lupa memberi waktu untuk istri atau suaminya atau anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diajak untuk hidup sehati sejiwa. Kita tidak hanya mementingkan sekali lagi kepentingan kita, tapi bagaimana kita juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, apa yang mereka butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi juga kita mendengar bahwa orang-orang yang telah percaya kepada Kristus Yesus, mereka hidup sehati sejiwa, dan apa yang mereka miliki adalah milik bersama. Maka kita kembali merefleksikan itu, bahwa apapun usaha kita, apapun uang yang Anda miliki, itu merupakan uang bersama dalam komunitas, uang bersama dalam keluargamu, bukan uang istri, bukan uang suami, tapi uang Anda sebagai pasangan suami istri. Maka sekali lagi, sikap hidup jemaat perdana ini harus kita teladani. Mereka hidup sehati sejiwa, milik menjadi tidak hanya milik mereka secara pribadi, tapi milik bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mereka juga hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah karena orang tidak memikirkan dirinya sendiri.
Lalu orang berjuang untuk membahagiakan orang lain. Orang berjuang untuk semakin berkumpul dalam komunitas, berdoa bersama, mendukung satu sama lain. Lalu mereka hidup dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita berjuang dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua. Kita tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tapi kita juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar dari sikap hidup jemaat perdana. Mari Bapak Ibu, sapalah suamimu, sapalah istrimu, sapalah anak-anakmu. Hiduplah dalam semangat kebangkitan. Yang sudah lalu biarlah berlalu. Mari kita bangkit bersama dengan Tuhan. Kita berjuang untuk saling membahagiakan dalam kehidupan bahtera rumah tangga kita. Atau dalam komunitas biarawan-biarawati. Kita berjuang untuk saling mendukung satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Dan biarlah semua orang boleh merasakan kasih karunia yang datang dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita mendengar dan meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat demi rahmat yang masih Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami, agar kami juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantulah kami, agar kami juga mau berbagi hidup seperti Engkau berbagi hidup dengan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita, apapun bentuk penderitaannya Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan belas kasih-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.